Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi dengan channel pembahas soal TKA untuk pelajaran matematika tingkat lanjut. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal tentang matriks atau materi matriks. Nah, di sini ada 5 soal. Mari kita mulai dengan membahas soal nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya adalah jumlah pegawai laki-laki di sebuah kantor adalah 2/5 dari pegawai perempuan. Jika 12 pegawai wanita sedang mendapat tugas di luar kota, banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan menjadi sama. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan, matriks yang tepat untuk menyatakan banyak setiap pegawai itu adalah titik-titik-titik. Diketahui bahwa X itu sama dengan jumlah pegawai laki-laki. Kemudian Y itu sama dengan jumlah pegawai perempuan. Nah, X itu sama dengan 2/5Y, kemudian X sama dengan Y dikurang 12. Nah, ada dua informasi ini kita jadikan sebuah persamaan. Ya, berarti yang ini menjadi 5-nya dipindah ruas menjadi 5X sama dengan 2Y. Oke, maka 5X dikurang 2Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Kemudian dari ini kita peroleh menjadi X min Y sama dengan min 12. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama itu adalah cara inverse, yang kedua itu adalah cara determinan. Nah, karena kita sesuaikan dengan pilihan pada soal yang mendekati itu dengan cara inverse. Cara inverse. Oke, jadi inverse itu kan AX itu sama dengan B. Kita tulis dulu ya, daerah A-nya itu adalah 5 min 2, 1, min 1. Kemudian daerah X-nya XY. Kita samakan dengan B. B itu adalah hasil dari persamaan 0 dan min 12. Nah, kita cari bahwa X itu sama dengan inverse A dikali dengan B. Nah, sekarang kita cari nih X-nya. Boleh kita ginikan ya. X sama dengan 1 per determinan A. Determinan A itu berarti ini ditukar, dikalikan dulu. 5 dikali min 1, min 5. Dikurang min 2 dikali 1, min 2. Kemudian daerah A-nya ini ditukar ya, A sama min 1-nya menjadi min 1, di sini 5. Kemudian bagian ini dikalikan dengan negatif, berarti positif 2 dan min 1. Dikali dengan daerah B, B-nya itu adalah 0, kemudian bawahnya min 12. Selanjutnya kita sederhanakan ya, ini menjadi 1 per min 3. Kemudian ini dikali dengan min 1, 2, min 1, 5. Dikali dengan 0 min 12. Oke. Selanjutnya ke sini ya. Maka di sini X Y sama dengan, nah ini karena bersifat komutatif berarti bisa ditukar-tukar. Jadi ini kita pindah ke sini. Ini 1, 5. Kemudian 1 per min 3-nya ini kita kalikan dengan daerah B. B-nya ini 0 dan min 12. Sama dengan min 1, 2, min 1, 5. Ini jangan lupa ya, XY. Kemudian ini kita kalikan. 1 per 3 dikali 0, hasilnya 0. 1 per 3 dikali min 12, berarti min 12 per 3 per min 3 ya. Oke, maka ini jadi jawabannya adalah
min 1, 2, min 1, 5 dikali dengan 0, min 12 bagi min 3, 4. Nah, maka jawabannya XY sama dengan min 1, 2, min 1, 5 dikali 0, 4. Jawabannya berada pada opsi E. Selanjutnya soal nomor 2. Inverse matriks C dari persamaan matriks C sama dengan A dikurang B dengan matriks A sama dengan 1, 2, 5, 6 dan B sama dengan 3, 5, 6, 7 adalah. Nah, di sini sudah ketahui ya bahwa matriks C itu sama dengan A dikali B. Setelah itu baru kita inversekan. Nah, kita tulis dulu nih. Berarti sama dengan A itu nilainya 1, 2, 5, 6. Kemudian ditambah dengan 3, 5, 6, 7. Oke, kita tambah ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 5 ditambah 6, 11. 6 ditambah 7, 13. Nah, sekarang udah ketemu matriks C-nya itu sama dengan maka langkah pertama yaitu kita mencari nilai C-nya dulu ya. Nilai C-nya itu matriks A dikurang dengan matriks B. Oke, kita kurang sama-sama. A dikurang 3 hasilnya min 2. 2 dikurang 5 hasilnya min 3. 5 dikurang 6 hasilnya min 1. 6 dikurang 7 hasilnya min 1. Nah, sekarang sudah ketemu. Matriks C-nya itu sama dengan min 2, min 3, min 1, min 1. Sekarang kita cari inverse-nya ya. Oke, 1 per determinan C dikali dengan, nah posisi yang ini ditukar ya, menjadi min 1 dan di sini min 2-nya. Kemudian posisi yang CD BC ini kita kalikan dengan negatif, maka menjadi positif 3 dan positif 1. Nah, sama dengan 1 per min 2 dikali min 1, 2 dikurang min 3 dikali min 1 dikurang 3. Oke, ininya tetap ya ditulis. Sekarang kita sederhanakan ya, menjadi C inverse itu sama dengan 1 per min 1 dikali dengan min 1, min 3, positif 1, min 2. Nah, 1 per min 1 itu kan hasilnya min 1 kan. Berarti min 1 itu semuanya dikalikan dengan yang di dalam matriks ini. Berarti menjadi min 1 dikali min 1 menjadi positif 1. Min 3 dikali min 1 menjadi 3. 1 dikali min 1 menjadi min 1. Min 2 dikali dengan min 1 hasilnya positif 2. Maka jawabannya berada pada sorry. Di sini positif 3 ya. Positif 3. Berarti ini menjadi min. Maka jawabannya berada pada option C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nilai dari 2A yang memenuhi persamaan A transpos ya. A pangkat T itu berarti A transpos sama dengan B pangkat min 1 berarti inverse B. Jika matriks A-nya sama dengan 6 per A, min 10 per A, min 1, 2. Dan B sama dengan A, 2, 5, 3. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah kita diketahui bahwa yang ditanya itu adalah nilai 2A. Di mana yang memenuhi transpos A itu sama dengan inverse B.
Maka langkah yang pertama kita transpose dulu untuk yang matriks A. Matriks A atau di sini transpose A ya. Nah, ingat caranya adalah baris dijadikan kolom dan kolom menjadi baris. Berarti di sini 6 per A, kemudian min 10 per A. Di sini menjadi min 1 dan 2. Oke. Sudah ya. Sekarang kita sama dengankan dengan yang ini, inverse dari B. Berarti 1 per A dikali 3 berarti 3A dikurang 2 kali 5 berarti 10. Dikali dengan A dan 3 itu ditukar, 2 dan 5 dikalikan dengan negatif. Oke. Selanjutnya ini 6 per A min 1, kemudian min 10 per A, kemudian 2. Sama dengan, ini kita kalikan semua ya, menjadi 3 per 3A dikurang 10 min 2 per 3A dikurang 10 min 5 per 3A dikurang 10 dan A per 3A dikurang 10. Nah, dari sini, dari persamaan yang ini, maka diperoleh bagian A11 sebelah kirinya 6A, 6 per A, sebelah kanannya yaitu 3 per 3A dikurang 10. Kita kali kupu-kupu ya, menjadi 6 dikali 3A dikurang 10 sama dengan 3 dikali A, berarti 3A. Kita sederhanakan ya, 6 dikali 3A 18A, 6 dikali min 10 min 60 sama dengan 3A. Kemudian kita tukar ya, posisi 3A ini kita tukar ke kiri, kemudian min 60 nya kita pindahkan ke kanan menjadi 18A dikurang 3A sama dengan 60. 18 dikurang 3 menjadi 15A sama dengan 60. Maka A sama dengan 60 per 15 sama dengan 4. Nah, karena nilai A-nya itu sama dengan 4, maka yang ditanya adalah 2A. Maka menjadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Jawaban 8 berada pada option E. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui matriks B adalah hasil perkalian dari A inverse dikali B inverse dengan matriks A sama dengan 6, 11, 2, 4 dan matriks B sama dengan 1, min 3, 1, 2. Berdasarkan informasi tersebut, kita diberikan ada 5 pernyataan. Manakah dari pernyataan tersebut yang jawabannya benar? Oke. Jadi di sini sudah diketahui bahwa matriks B itu sama dengan inverse A dikali dengan inverse B. Maka kita harus cari satu persatu ya dari inverse A. Boleh kita gabung. Jadi inverse A ini 1 per 6 kali 4 menjadi 24 dikurang 11 kali 2 22 dikali dengan, ingat ya posisinya ditukar, 4 min 11 min 2 6
Nah, ini boleh kita gunakan kurung kurawal. Kemudian kita kalikan dengan inverse B. 1 per 1 kali 2, 2 dikurang min 3 kali 1, berarti min 3 ditambah 3 ya jadinya. Kemudian ini ingat ditukar lagi, 2 min 3 kali negatif ya menjadi positif, ini menjadi negatif dan ini jadi 1. Tutup kurung kurawal. Selanjutnya ini menjadi 1 per 2 dikalikan dengan 4 min 11 min 2, 6 dikalikan dengan 1 per 5 dikali dengan 2, 3 min 1, 1. Oke. Selanjutnya tinggal dikalikan aja ya. Yang di dalamnya 4 dibagi 2, 2. Min 11 per 2. Min 2 bagi 2 menjadi min 1. 6 bagi 2 berarti 3. Oke, dikalikan dengan 2 per 5. 3 per 5 min 1 per 5, 1 per 5. Sekarang kita kalikan ya, menjadi baris kali kolom. 2 dikali 2 per 5 menjadi 4 per 5 ditambah min 11 kali min 1, 11 positif. 2 dikali 5 per 10. Kemudian di bawahnya 2 dikali 2 jadinya 4 per 5. Ditambah min 1 ya. Min 1 dikali 2 min 2. Min 2 dikali per 5. Min 1 dikali 2 per 5 menjadi min 2 per 5. 3 dikali min, berarti di sini menjadi min ya. Min 3 per 5. Yang sebelah sini 2 dikali 3 menjadi 6 per 5. Min 11 kali 1 per 5 berarti min 11 per 5. Oke. Nah, yang ini min 1 kali 3 per 5 min 3 per 5. 3 dikali 1 per 5 ditambah 3 per 5. Sudah ya? Sama dengan kita sederhanakan. Ini samakan penyebut. Jadi ini 8 ya. 8 ditambah 11, 19 per 10. Kemudian ini, karena sama penyebutnya bisa langsung dijawab 5 per 5. Ini juga sama penyebutnya ya, berarti menjadi min 5 per 5. Ini menjadi 0 per 5. Benar ya. Nah, ini menjadi, kita sederhanakan. 19 per 10. Ini menjadi min 1, ini menjadi min 1, dan ini menjadi 0. Nah, sekarang perhatikan pernyataannya. Pernyataan pertama. Matriks, pernyataan pertama di sini ya. Matriks P merupakan matriks segitiga atas. Matriks P merupakan matriks persegi atas. Salah ya. Salah. Kemudian yang kedua, matriks B merupakan matriks identitas. Salah juga ya. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga. Jadi pernyataan ketiga itu adalah determinan B adalah 1 per 10. Nah, sekarang kita cek ya. Jadi determinan P
itu sama dengan 19/10 kali 0, kemudian dikurang dengan 1/10 dikali min 1. Nah, itu sama dengan 0 ditambah 1/10. Maka jawabannya sama dengan 1/10. Nah, pernyataan ketiga berarti benar. Selanjutnya, pernyataan keempat. Pernyataan keempat, determinan matriks inverse P adalah 10. Nah, berarti determinan dari P gitu ya, itu sama dengan 1/1/10, kemudian itu sama dengan 10 ya, karena kan ini sama dengan 1 dikali sama 10/1 sama dengan 10. Maka pernyataan keempat benar. Pernyataan kelima. Pernyataan kelima di sini, matriks P merupakan matriks singular. Jadi syarat matriks singular adalah determinan matriksnya bernilai 0. Diketahui determinan matriks P tidak bernilai 0, atau determinan P sama dengan 1/10 sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi matriks P bukan matriks singular. Berarti pernyataan kelima salah. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui matriks A itu sama dengan 2x, x ditambah y 8. Berapa determinan matriks A inverse? Nah, di sini determinan dari matriks inverse A. Nah, tentukan satu dan persamaan kedua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pernyataan 1 itu adalah A sama dengan A transpose atau transpose A. Kemudian pernyataan kedua, X dikurang Y sama dengan 3. Nah, di sini sudah kita ketahui ya bahwa apakah dari dua pernyataan ini bisa membantu menjawab pertanyaan determinan dari inverse A. Nah, dari pernyataan pertama, A itu sama dengan A inverse. Berarti kita buktikan ya. A itu A X, X ditambah Y 8. Berarti inverse-nya itu sama dengan transpose-nya itu berarti baris menjadi kolom. 2X di sini X tambah Y kemudian 8. Ya kan? Nah, jadi dari situ kita peroleh nih bahwa nilai X yang diperoleh, kita peroleh X itu sama dengan X ditambah Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y ini ya. Nah, sekarang substitusikan nilai Y sama dengan 0 boleh ke persamaan yang kiri atau matriks kiri atau ke kanan, sama aja ya. Berarti menjadi 2x, di sini x ditambah 0, di sini sama dengan 8. Kemudian sama dengan 2, x-nya itu menjadi x ditambah 0, kemudian di sini x, di sini 8. Nah, maka menjadi, kita simpulkan ya, menjadi menjadi 2, di sini x, dan di sini 8. Nah, sehingga determinan dari ini, determinan dari si A ini itu sama dengan ini kali ini 8 kali 2 sama dengan 16.
X kali X sama dengan X kuadrat. Ini ya, nah ini bisa kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, ketemu kan? Nah, dari sini kita sekarang memanfaatkan lagi pernyataan-pernyataan itu. Nah, dari pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi persamaan 2 saja tidak cukup. Tidak. Salah ya. Berarti pernyataan pertama itu, pernyataan 1 itu salah. Karena hanya menggunakan pernyataan 1, kita belum bisa menjawab ini apa jawabannya. Maka kita lanjutkan ke persamaan kedua dulu. Jadi persamaan kedua itu X dikurang Y sama dengan 3. Berarti kita coba ini ya. Bahwa X dikurang Y itu sama dengan 3. Ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga ya. Jadi persamaan 1, persamaan 2, kemudian ini persamaan 3. Sekarang kita substitusikan ini. Sebentar. Ini kita substitusikan persamaan 1 ini ke sini, ke persamaan 3. Y-nya kan sama dengan 0. Berarti X dikurang 0 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Nah, ketemu nih nilai X-nya sama dengan 3. Tadi kan Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita substitusikan, sekarang ketemu di persamaan kedua. Kita memasukkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 3 itu ke persamaan kedua. Ya, kita samakan menjadi 16 dikurang 3 dipangkat 2. Ini sama dengan 16 dikurang 9. Maka jawabannya sama dengan 7. Maka determinan A itu nilainya sama dengan 7. Determinannya ya. Oke, determinannya itu sama dengan 7. Oke. Maka dari sini kita ketahui ya. Sekarang kan yang ditanya adalah determinan dari inverse A. Nah, itu sama dengan 1 per det A. Sama dengan 1 per 7. Jawabannya 7 ya. 1 per 7. Nah, sekarang kita lihat lagi pernyataannya. Pernyataan kedua, persamaan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Salah juga ya. Yang B juga salah. Kemudian C. 2 persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 persamaan saja tidak cukup. Ya, benar ya. Berarti C. Karena pernyataan yang kita coba tadi, kalau 1 saja kita mentok sampai persamaan kedua, nggak bisa diselesaikan. Kemudian kita coba tambahkan dengan persamaan kedua, ternyata bisa ketemu ya, nilai determinan dari inverse A itu sama dengan 1 per 7. Berarti keduanya sama-sama bisa digunakan. Maka jawabannya adalah C.